Ya, eh, pagi hari ini kita masih boleh berkumpul bersama, kita sama-sama dalam ibadah online ini. Mari kita memuji Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dengan baik, sehingga setiap kita boleh memujinya dengan sepenuh hati kita. Mari kita angkat lagu pujian pertama kita, 主啊，我到你面前。Mari kita sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Ya, mari kita sama-sama kita angkat lagu pujian yang kedua, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama memuji menyembah Engkau. Bapa, kami mohonkan ampunan atas segala dosa kami perbuat dari tingkah laku, perkataan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ampuni kami Bapa. Bapa, berkatilah ibadah ini, supaya melalui ibadah ini kami boleh mengalami Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan, dan kami boleh mengalami sukacita bersama. Berkati bagi yang sakit, berikan pemulihan. Bagi yang sedang berduka cita Tuhan, berikan penghiburan. Dan kami juga berdoa bagi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan. Bahkan yang lagi menyusun skripsi, Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menjadi sumber kekuatan untuk kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian ketiga, Arti Kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berikan kekuatan dengan pergumulan kami hadapi. Biarlah firman-Mu memberikan kami pengharapan, memberikan kami sukacita di tengah pergumulan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan firman Tuhan hari ini, bersukacita di masa sukar. Diambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nama aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mengalami pergumulan, kita banyak mengalami kesukaran. Kita kadang-kala tidak bisa merasa kuat kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Seperti halnya pada kisah Nabi Habakuk. Ketika dia merasa sepertinya dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia merasa begitu gemetar. Dia merasa musuh akan datang menyerang bangsa Israel. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu, dia memilih tetap tenang. Kenapa? Karena dia percaya ada Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, rahasia supaya kita tetap bisa bersukacita di masa sukar, kita bukan berfokus kepada keadaan. Kalau kita berfokus kepada keadaan, kita akan frustasi, saudara. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, sekalipun tidak ada sumber makanan, sekalipun ada musuh yang menyerang, sekalipun tidak ada bahan yang dimakan, tetapi Tuhan akan tetap menjadi sumber kekuatan kalau kita fokus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa seperti ini saya menyadari tidak mudah melewati kesulitan. Di antara kita jemaat ada yang sedang berduka cita karena cucu yang dikasih dipanggil Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita ada yang sakit, ada yang mengalami sakit yang gak kunjung sembuh. Saudara, dapatkah kita tetap bersuka cita di masa sukar? Seperti lagu tadi, Tuhan berkata, penyertaanmu sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna ketika kita percaya pada penyertaan Tuhan. Maka saudara, kita akan tetap bersuka cita.
Kalau kita fokus kepada keadaan di dunia ini, tidak ada dapat membuat kita tenang. Hari demi hari berita membuat kita ketakutan. Hari demi hari kita merasa sepertinya tidak ada sesuatu hal yang bisa menghibur. Tetapi kalau kita melihat kepada Tuhan, kita akan tetap bisa bersuka cita sekalipun di tengah kesukaran. Mengapa? Karena Tuhanlah akan menjadi kekuatan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan lemah ketika melihat keadaan. Tapi fokuslah kepada Tuhan, berserulah kepada Dia, maka kita akan tetap bisa bersuka cita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, sehingga Tuhan di tengah-tengah kesukaran kami boleh tetap bisa bersuka cita. Karena Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.